Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah dimanapun berada, yang insya Allah senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, mudah-mudahan Allah senantiasa kasih panjang umur, Allah kasih sehat jasmani, sehat rohani, dan Allah kasih lancar rizki. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mengkaji ataupun membahas mengenai masalah pertanyaan daripada ikhwan fillah, yang mana isi pertanyaan tersebut, bagaimanakah hukum menikahi saudara tiri? Sekali lagi, bagaimanakah hukum menikahi saudara tiri? Boleh apa tidak? Sah apa tidak? Maksudnya bagaimana? Kita ambil contoh. Zaid duda punya anak namanya Bakar. Misal, Zaid duda punya anak namanya Bakar. Sarwiti Rangda punya anak namanya Sarkunah. Ini buat contoh sajalah. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada kesamaan nama. Jadi Zaid duda punya anak namanya Bakar. Sarwiti Rangda punya anak namanya Sarkunah. Ini Zaid sama Sarwiti menikah. Zaid sama Sarwiti menikah. Jadi duda ketemu Rangda. Itu anaknya Zaid yang namanya Bakar sama anaknya Sarwiti yang namanya Sarkunah itu saudara tiri. Nah, yang jadi pertanyaan, boleh apa tidak? Itu anaknya Zaid yang namanya Bakar dan anaknya Sarwiti yang namanya Sarkunah menikah, ya, boleh apa tidak? Jadi Bakar anak Zaid dengan istri yang sebelumnya, dan Sarkunah anaknya Sarwiti dengan suami yang sebelumnya. Itu kan namanya saudara tiri. Boleh apa tidak? Sekali lagi, itu Bakar dengan Sarkunah menikah. Itu jawabannya akan kita temukan dalam kitab Majmu', ya, kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, ini jilidnya jilid 16. Jilid 16. Kitabnya kitab Majmu' Syarah Muhadzab, jilid ke-16. Kebetulan ini kitab Majmu' syarah daripada kitab Muhadzab. Jadi ada kitab namanya kitab Muhadzab. Itu karangan daripada Syekh Abu Ishaq Ibrahim As-Sayrazi. Itu kitabnya kurang lebih ada 3 jilid. Disyarahi oleh Imam Nawawi, ataupun nama panjang beliau Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Kurang lebih mencapai 27 jilid. Nah, ini kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Pas waktu dikarang oleh Imam Nawawi tidak sampai selesai. Artinya pas waktu beliau 45 tahun, beliau menyerah, ya. Itu pas babnya sampai bab riba. Akhirnya beliau wasiat kepada murid beliau yang namanya yaitu Ibnu Attar untuk melanjutkan. Tapi ternyata murid beliau ini tidak mampu untuk melanjutkan. Akhirnya setelah 1 abad kemudian
ada yang melanjutkan ya, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki, ulama kebanggaan Mesir, dilanjutkan oleh beliau. Karena memang Imam Nawawi meninggal dunia tepat umur 45 tahun. Beliau ini luar biasa, hafal ribuan hadis, bahkan ratusan ribu hadis. Semua ratusan ribu hadis tersebut beliau amalkan. Cuma satu saja yang belum sempat beliau amalkan, yaitu hadis ya ma'syaros sabab manis tauto'a minkumul ba'ata fal yatazawaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Itu hadis beliau hafal, cuma beliau belum sempat mengamalkan. Karena apa? Karena beliau yaitu keburu meninggal dunia pas umur 45 tahun. Kita kembali ke pokok permasalahan ya. Jadi jawabannya itu akan kita temukan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 16 halaman 495. Di situ dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tazawwaja rajulun lahu ibnun bi imra'atin laha ibnatun jaza libni zawji ayyatazawwaja bi ibnatiz zawjati. Apabila seorang laki-laki yaitu suami yang punya anak laki-laki menikah dengan seorang perempuan, berarti istri yang punya anak perempuan, maka anak laki-laki suami tersebut boleh menikah dengan perempuan si istri ataupun anak perempuan si istri, ataupun dalam istilah lain saudara tirinya. Sekali lagi, apabila seorang laki-laki yaitu suami yang punya anak laki-laki menikah dengan seorang perempuan, berarti istri yang punya anak perempuan, maka anak laki-laki suami tersebut boleh menikah dengan anak perempuan si istri ataupun saudara tirinya. Itu ya jawaban yang tertera dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab karya daripada Imam Nawawi ataupun Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi. Kenapa diperbolehkan? Elatnya itu kenapa diperbolehkan? Al-hukmu yaduru ma'ilatih wujudan wa adaman. Idza wujidatil illah wujidal hukmu wa idza wujidal hukmu wujidatil illah. Hukum selalu berputar dengan elatnya. Di mana-mana ada hukum, di situ pasti ada elat. Di mana-mana ada elat, di situ ada hukum. Di sini ada hukum, ya hukum diperbolehkan. Elatnya itu apa? Alasannya apa? Argumentasinya apa? Elatnya itu karena antara kedua belah pihak, yaitu antara Bakar dengan Sarkunah, antara Bakar anaknya Zaid dan Sarkunah anaknya Sarwiti, itu tidak ada ikatan nasab dan rodho, makanya hukumnya diperbolehkan. Itu sekelumit jawaban mengenai masalah pertanyaan ikhwan fillah, bagaimanakah hukum menikahi saudara tiri, boleh apakah tidak. Mudah-mudahan walaupun sekelumit bisa diambil manfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi syiar. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.